dhammang yacami anuggahang katva silang dethame bhante. Coba 1, 2, 3. Tisarane. Yang panjang tuh di E-nya saja. Tisarane. Ya, coba. Tisarane nasadhing. Coba 1, 2, 3. Masih salah. Dicepetin. Tisarane nasadhing. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo. 1, 2, 3. Terus? Nggak ada A-nya yang panjang. Pancasi, pancasi, pancasi. I-nya yang panjang. Coba 1, 2, 3. Pancasila dhammang yacami. Terus anuggahang katva silang dethame bhante. Terus di bawahnya jangan main terobos-robos. Lihat tanda komanya. Ya, anuggahang katva silang dethame bhante. Jadi kita punya ada kegunaan tanda koma ini untuk berhenti. Jadi kalau kita nerobos terus ya napas kita nggak bisa begitu. Kita dibuat untuk jeda untuk bisa narik napas lagi begitu. Nah coba diulang dari anuggahang. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ingat kalau baca parita suaranya dibuka, ya jangan dipendam begitu ya. Nah, selanjutnya adalah Pancasila Aradhana juga. Ini kadang saya bantu dengar Mayang Bante Tisara Nena Saha Pancasila Yani Yacama. Di mana-mana kayak gitu caranya. Padahal itu salah caranya gitu. Nah, coba Bapak Ibu gimana? 1, 2, 3. Mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Jadi ada, jangan rendah begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Karena dibaca Dutiyampi, bukan kan Dutiyampi kan? Betul. Dia nggak ada yang panjang. Ya. Dutiyampi. Ya. Dutiyampi. Nah, itu kan Itu salah caranya itu. Dutiyampi buddhang gitu.
Tatiyampi Buddhang. Ada memang sengaja dibuat-buat juga gitu. Padahal itu salah gitu. Jadi rendah gitu. Dutiyampi, Dutiyampi, begitu. Ada lagi yang bertanya? Hah? Cukup? Hanya butuh pembuktian aja. Ya, ini adalah paliwacana. Nah, Bante sampai di syair ini untuk memberikan contoh karena ini memang selalu apa namanya tidak lepas dari Bapak Ibu saudara dalam melakukan puja, tidak lepas dari hal-hal yang tadi itu. Nah, hal yang sepele itu jangan sampai menganggap biasa, padahal itu adalah sesuatu yang krusial yang perlu kita ingat. Salah cara kita mengucapkan, salah maknanya, salah artinya, begitu. Makanya kita diberikan parita itu dilihat cara bacanya. Bukan karena saya menghafal kemudian wah saking enaknya begitu ya. Tapi ya berusaha lah. Jangan menganggap diri karena gengsi gitu, saya di luar kepala itu. Tidak. Malah kita menggunakan buku itu sebagai apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan itu sesuai dengan di parita begitu. Jangan menganggap ada nggak mau pakai buku begitu karena sudah hafal. Belum tentu apa yang Anda ucapkan itu benar. Gitu. Nah ya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah makna dari puja. Nah puja secara umum berarti memuja dengan mempersembahkan. Nah di sini ada sakkara. Keramat tamahan atau keindahan biasanya mengacu pada bunga atau persembahan secara simbolis yang lainnya. Yang disebut sebagai sakara. Kalau kita mempersembahkan bunga itu disebut sebagai sakara. Kemudian kalau kita mengucapkan kata garukara itu sebuah penghargaan. Manana disebut sebagai pikiran cinta kasih. Nah kemudian wandana. Di sini disebut sebagai wandana itu adalah bagaimana kita menyentuh lantai dengan kaki, lutut, siku, telapak tangan, dan dahi. Nah, jadi ini harus Anda paham juga, bukan sembarangan bernamaskara. Ya. Nah, kalau yang laki itu tangannya ini dia berada di depan sikunya. Ya. Kalau laki yang bernama Skara, tangannya berada di depan lutut maksud saya, bukan siku, di depan lututnya. Kalau dia perempuan, ketika dia bernama Skara, maka tangannya di luar lututnya. Nah, di luar situ. Tapi dia tidak renggang, tapi hanya sedikit saja begitu. Nah, kalau dia laki, dia harus di depan lututnya. Karena dengan cara begitu, kita menyentuh disebut sebagai menyentuh 5 titik itu di dalam bernama sekarang. Nah, kemudian telapak tangan kita. Nah, telapak tangan kita ya harus lurus. Kalau laki ya lurus dengan lututnya. Perempuan juga harus lurus begitu. Tidak menggenggam. Ya, jadi dia lurus. Nah, dahi kita ini ya kadang-kala kalau Bante lihat orang bernama Skara itu dahinya itu dijaga. Nah, kayak gini dia. Nah, kayak gini. Padahal nggak seperti itu. Jadi dahi kita yang nyentuh lantai itu juga. Begitu. Karena ya sengaja kadang-kadang dahi nggak mau di tangannya dibuat kayak gini, ditaruh dahi kayak gini. Itu tidak menyentuh 5 titik di dalam kita bernama Skara. Ya. Nah, jadi ini kadang sangat krusial juga bagi kita. Ingat kalau perempuan itu ketika bernama Skara, tangannya itu di luar apa? Bahu, lutut, ya. Kalau laki-laki itu di depan lutut begitu. Maka disebut sebagai pada janu kapara hata sangkatana. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan 5 titik ini maka disebut sebagai bernama Skara yang benar, begitu. Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah ini dalam tuntunan puja bakti ya di Indonesia kita seperti kayak gini yang harus kalian ingat. Kalau ini puja bakti yang biasa, kalau puja bakti yang khusus hari raya ya seperti ini kita mempersembahkan. Kemudian sarana ajakan pemimpin puja bakti. Nah ini juga Anda harus bisa memahami
mengucapkan kata banamasi dan karomasi itu kapan? Ya kan? Di dalam parita itu kalian Bapak Ibu pernah mendengar kalimat diakhiri dengan kata banamasi dan karomasi. Ya. Nah, seperti handamayang Buddha Nusati nayang karomase, handamayang sarana gamana patang bhakna mase. Ini di mana? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita melihat penjelasannya. Nah, perbedaan dari kata bana mase dan karo mase. Nah, kata bana mase itu mengucap dengan digunakan pada kata yang diikuti dengan kata suta. Ya, kalau Anda membaca suta, Karania Meta Suta, Manggala Suta, Ratana Suta, itu pasti diakhiri dengan kata bana mase, bukan karumase. Ya. Nah, juga kalau Anda membaca parita baik itu yang sifatnya gata atau parita, maka juga belakangnya juga harus menggunakan kata banamase. Ya. Nah, seperti Anda mungkin parita yang bisa dipersingkat seperti Karania Metasuta. Nah, itu kan bisa disingkat melalui metanca. Anda bisa mengatakan handama yang karania meta paritang banamase begitu. Ratana Sutra itu juga seperti itu. Handama yang ratana paritang bhaknamase begitu. Nah, kalau Anda menemukan kata kalimat suta atau gata atau parita selalu dikaitkan dengan kata banamase. Nah, di mana kita menggunakan kata karumase ini digunakan dengan kata-kata yang diikuti dengan kata selain di atas. Kalau selain dari di atas ini pasti dia menggunakan kata karumase. Nah, seperti handama yang Buddha Nusati nayang karomase, dhamma sangga itu karomase begitu. Seperti karania, maksud seperti eh, parita saca kiria gata, diakhirnya kata-kata gata. Nah, kalau kalian Bapak Ibu menemukan kata gata, pasti diakhiri dengan kata bana masih. Nah, selain dari kata suta, sutanta, gata, gatayo, parita ini, maka Anda menggunakan kata karomase. Ya, seperti itu caranya. Ini kadang-kala banyak pertanyaan, berarti kenapa di parita ini menggunakan kata bana masih dan karomase? Apa perbedaan? Nah, disinilah perbedaan katanya begitu. Ya, ini harus Bapak Ibu juga tahu. Nah, ini adalah fungsi sebagai akusatif atau objek kata sutanta dan seterusnya. Kata berubah menjadi sutang. Nah, tadi parita yang Bante bilang tadi, kata suta itu pasti diakhiri dengan kata-kata sutang. Ya, baru bana masih begitu. Paritang gitu juga harus dikata dengan ang begitu. Nah, udah paham? Kalau mau file nanti saya kasih. Nah, ini kemudian contoh-contohnya Pancasika pada patang. Jadi dirangkai dengan kata bana masih. Nah, seperti Bapak Ibu meminta tuntunan Pancasila itu maka menggunakan kata bana masih. Nah, sama juga dengan Parita Wandana Kubaba Gamanakara itu menggunakan kata karumasi dia. Karena menggunakan kata handama yang budasa bagawato ubaba ganama karang. Nah, tadi kalau kata ada karang itu mesti menggunakan kata karumasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah untuk kata gata apabila akan dibacakan itu hanya satu bait syair, bentuk akusatifnya adalah gatang dan menjadi gatayo. Apabila terdiri dua syair atau lebih, contohnya seperti ini. Saca Kiria Gata ini sudah menjadi tiga syair, Saca, Kiria, dan Gata. Maka dia dirangkai dengan kata banamasi. Nah, menjadi handama yang saca kiria gatayo banamase begitu. Karena dia memiliki tiga syair. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aradana wacana permohonan. Nah, ini membacakan permohonan aradana. Pemimpin pembacaan langsung muncul kalimat permohonan tidak perlu mengawali dengan kata ajakan handamayang. Namun, Anda ingin memakainya, cara mengucapkannya adalah seperti berikut. Aradana Pancasila menjadi Handamayang Pancasila Aradana Karomase begitu. Nah, ini kan arti dari kata Handamayang ini kita mengajak. Tetapi kalau
Anda secara pribadi gitu bisa langsung menggunakan Pancasila Aradana. Jadi kalau kita bersama-sama, dia menggunakan kata kalimat Handamayang. Mari kita meminta permohonan. Berarti kita mengajak orang lain. Kalau kita menggunakan kata kalimat Handamayang. Maka kan setiap pemimpin puja bakti kan selalu mengatakan kalimat Handamayang. Dia mengajak kita untuk membacakan syair parita ini begitu. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Ya. Nah, kalau perempuan itu menyesuaikan sesuai dengan yang perempuan. Yang perempuan itu kan dia apa namanya? Saya ketika bernama sekarang tuh kalau yang laki kan dia jengkeng, jinjit ya kalau perempuan ya. Ya kakinya dijinjit gitu. Ya kalau perempuan ya ditekuk begitu. Ya. Ya, khusus perempuan begitu. Makanya ya ke laki itu kenapa dia jinjit, tangannya itu pasti harus ke depan. Nah, kalau kaki yang perempuan itu ditekuk, maka dia harus di samping bahu kita. Begitu. Mau dicontohkan? Siapa yang mau mencontohkan? Hah? Supaya nggak bingung begitu. Hah? Ada yang mau? Ada yang mau tidak? Supaya nggak bertanya, supaya nggak bingung. Laki satu, perempuan satu dah kalau gitu. Nah, coba boleh. Ada situ ada. Ya. Nah, kakinya seperti itu. Kemudian kalau bernama sekarang gimana? Nah, itu kan terlalu renggang. Jadi dia harus nempel di bahu kita. Nih coba. Tanganmu itu karena saya nggak biasa megang perempuan. Nempel. Nah, begitu. Nah, seperti itu cara perempuan. Nah, betul. Coba aduk sini. Nah, coba. Nah, begitu. Tangannya itu di luar. Nah, betul. Dia tidak terlalu jauh merenggang begitu. Nah, siku kita nempel juga benar-benar di samping lutut kita begitu. Seperti begitu ya. Dan coba lagi sekali di agak lamain ya. 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 Nah, tangannya itu dia lurus ke depan. Bukan, tanganmu tetap lurus ke depan. Sejajar. Nah, begitu. Jangan lupa rambutnya nanti diikat kalau bernafas. Nah, seperti itu. Jadi dia lurus begitu tangannya. Nah, jangan sampai dia mengkerucut begitu. Itu berbeda. Jadi dia tetap lurus begitu dan dahinya tetap menyentuh lantai. Sudah. Coba yang laki. Ya. Betul. Adik coba. Hah? Ayo coba masak. Wah, kalah sama perempuan. Bebas siapa aja. Nggak mau dicontohin ya sudah gitu. Ayo adik. Nah, ayo. Ayo belajar. Banting nggak marahin kok, banting nggak marahin. Coba ada sana, bagaimana ada maskara yang baik? Nah, nggak begitu dan pahanya apa namanya pantatnya nggak naik. Sujud. Nah itu kan pantatnya jangan naik.
Coba ulang. Ya. Coba diulang. Kakinya dijinjit. Nah, begitu. Terus coba sujud. Tangannya itu di depan. Tangannya di depan lutut. Coba ulang. Coba ulang. Pantatnya jangan terlalu diangkat. Coba ulang. Bisa nggak? Bisa itu nggak? Ada yang nemeni di depan nggak? Nggak bisa dia. Hegen. Berikan contoh. Ya gimana coba? Nah, terus tanganmu jangan mengkerucut. Tanganmu jangan mengkerucut. Dan namaskara coba. Tanganmu di depan. Tanganmu di depan lututmu. Terus nah, begitu laki-laki. Jadi tangannya di depan, betul-betul di depan lutut. Mengerti nggak? Hah? Coba nunjuk lagi. Agak dilamain. Tangannya dibuka. Maksudnya agak direnggangin. Dilebarin. Tangannya dilebarin. Tanganmu itu agak dilebarin. Ayo coba. Tanganmu nyentuh lututmu. Nah, begitu. Agak dijarain segede depan. Nah, begitu. Jangan dikerucutkan begitu. Nah, begitu kurang lebih seperti itu kalau yang laki. Ya, dahinya jangan tunduk lantai. Coba tunduk. Kepalamu. Nah, gitu. Dahimu harus gitu. Nah, gitu. Nah, sudah. Nah, sudah seperti itu ya. Jadi namaskara 5 titik itu seperti itu. Jadi jangan dibuat mengkerucut begitu. Itu berbeda. Kalau belum tua jangan sampai jempolnya naik gini. Kalau anak masih muda masih seperti itu berarti cepat-cepat mau tua. Seperti itu. Nah. Ya, betul. Langsung sebenarnya langsung ke dada. Kebanyakan kalau orang jali langsung ke sini sih. Habis selesai memang ketika kita bernamaskara, setelah kita bacakan parita di sini badan kita. Jadi tangan kita ini dia nyentuh di dahi kita di sini. Ya. Nah, baru setelah itu turun di tangannya dibuka. Ya, sudah nempel di lantai. Ya, betul. Dari setelah kita duduk langsung ke bawah 40 derajat begitulah. Ya, ya betul. Nah, kurang lebih seperti itu cara kita bernamaskara. Kemudian ketika kita anjali itu jangan sampai tangan kita begini. Nah, jadi kadangkala tangannya itu dimasukin ke sini. Ya berarti dia menjalankan 4 sila Pancasila itu. Kalau kita begini ya berarti itu yang benar. Ya, jangan sampai merenggang-renggang kayak gini anjalinya itu. Dan juga jangan kayak begini. Nah, harus begini, harus di depan dada. Itu cara kita beranjali. Bagaimana kita bisa meratakan jari-jari tangan kita, begitu. Nah, walaupun kita membuka baca buku, tangan kita yang satu tetap beranjali, yang satu membuka buku. Setelah kita membuka buku, kita beranjali lagi, begitu. Jangan sampai ya begini terus. Setelah kita baca buku ya kita beranjali lagi. Begitu.
Harusnya di bawah, bukan bukan kita ambil. Nah, kalaupun kita membawa buku, bukunya itu berada di, nah begitu. Kalau kita membawa buku, ya, tangan kita tetap beranjali. Begitu. Nah, seperti itu adalah cara penghormatan puja yang betul. Begitu. Ya, sampai di situ ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu adalah puja, penghormatan. Nah, ini puja itu ada dua, yaitu wihara dan cetia. Cetia itu adalah tempat pemujaan atau objek penghormatan spiritual, terutama untuk menyimpan relik, ya seperti relik Buddha, Arahat, atau dikatakan sebagai orang yang suci begitu. Nah, simbol-simbol keagamaan, nah ini merupakan sebagai simbol agama Buddha. Ya, Buddha Rupang itu merupakan simbol atau benda-benda yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Itu dijadikan sebagai simbol. Seperti patah itu dijadikan sebagai simbol. Gitu. Nah, kemudian di dalam cetia itu ada namanya saririka cetia. Cetia untuk menyimpan puja di tempat kita memberikan penghormatan reliknya Sang Buddha. Kalau di situ ada relik, maka di situ patut kita memberikan puja. Nah, kemudian Udesika Cetia, yaitu simbol seperti patung Buddha. Kalau di tempat itu ada rupang Buddha, baik yang sifatnya kecil maupun besar, patut juga kita memberikan puja penghormatan bernama beranjali. Begitu. Nah, kemudian Pariboga Cetia untuk benda peninggalan Sang Buddha, ya misalnya mangkok. Di sini tempatnya, misalkan di wihara ini ada mangkok peninggalan Sang Buddha, kita juga bisa memberikan puja penghormatan kepada mangkok itu. Ya, nah contohnya seperti ini, misalkan Sari Reka Cetia. Nah ini saya mengambil contoh ketika saya di India. Nah ini adalah relik Sang Buddha yang ada di Museum New Delhi. Nah ini adalah salah satu relik Sang Buddha dari sekian. Kalau ketika Sang Buddha meninggal itu dibagi ke berapa tempat ya, 8 atau berapa kalau sudah salah. Itu salah satu reliknya ini adalah yang berada di Museum New Delhi. Nah, relik ini merupakan relik yang diambil di Kapila Wastu. Jadi dulu itu ada orang yang menggali bangunan yang berada di Kapila Wastu itu di mana tempat menyimpan relik Sang Buddha, kemudian digali, kemudian disimpan di Museum New Delhi. Nah, jadi relik Sang Buddha di zaman dulu itu ya ini, sisa tulangnya beliau. Ya, ini Anda bisa lihat guci ini. Guci ini sudah 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Nah, ini adalah ketika Sang Buddha sudah meninggal, guci ini ya sebagai tempat wadahnya untuk menyimpan relik sisa abu dari Sang Buddha. Sampai sekarang itu masih ada di India. Nah, di dalam sehingga kemudian dibuatlah seperti begini untuk reliknya Sang Buddha. Yang di dalam relik yang ini isinya yang ini. Potongan-potongan yang masih sisa dari tubuh Sang Buddha. Nanti kalau ada Anda karma baik bisa berjumpa ke Museum New Delhi untuk bisa memberikan puja reliknya Sang Buddha. Nah, dikatakan di sini itu kalau tidak salah ingat saya, ini merupakan potongan dari giginya Sang Buddha. Yaitu dari sekitaran mulutnya di sini. Nanti ini bagiannya di sini. Dan ini diambil di bekas kerajaan Kapila Wastu. Jadi memang betul dulu di zaman Raja Asoka itu relik ini dipendam begitu dalam. Sehingga kemudian digali, ditemukanlah relik ini. Begitu. Nah ini disebut sebagai Saririka Cetia. Kita memuja relik Sang Buddha. Nah kemudian yang kedua adalah Udesika Cetia. Kita memberikan simbol seperti patung Buddha. Nah seperti ini. Kalau di wihara, di rumah, dimanapun kalau ada itu patung Buddha, itu patut memberikan puja. Patut kita memberikan puja karena itu disebut sebagai Udesika Cetia, memberikan penghormatan kepada patung Buddha begitu. Nah, seperti halnya contohnya ini di Kusinara. Ini adalah patung Sang Buddha Parinibbana di Kusinara. Nah, kalau ada patung ya kita memberikan penghormatan puja dengan beranjali dan menundukkan kepala. Itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah Paribogika Cetia untuk benda peninggalannya Sang Buddha ya seperti tadi mangkok. Nah ini saya mengambil contoh adalah Stupa Kesaria di Bihar.
Nah, stupa Kesaria ini jauh lebih luas stupa ini daripada Candi Borobudur. Nah, kenapa ini dijadikan sebagai tempat pemujaan? Dan di dalam sejarahnya itu dikatakan di dalam ini masih mangkoknya Sang Buddha. Masih ada mangkok yang digunakan oleh Sang Buddha. Jadi diyakini sebagai lokasi di mana Sang Buddha memberikan tata atau mangkunya kepada warga Licawi sebelum beliau parinibbana. Jadi beliau mengasih kepada warga Licawi untuk menyimpan mangkuknya tersebut. Nah, disimpan kemudian dibuatkanlah stupa seperti ini. Di dalam stupa ini masih ada mangkuknya Sang Buddha. 2000 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih ada mangkuknya ini di situ. Nah, ini dibuat ketika zaman Raja Asoka. Jadi semua peninggalan-peninggalan Sang Buddha itu baik relik maupun mangkuknya itu ditanam. Semuanya itu ditanam di situ begitu. Ini disebut sebagai Paribogika Cetia. Nah, kemudian wihara. Wihara itu adalah tempat tinggal bagi para biku atau sangha yang merupakan sebagai pusat monastik, termasuk belajar, meditasi, ya seperti diskusi dhamma, serta kebaktian yang sifatnya kolektif. Nah, wihara ini terdiri dari kuti, dhammasala, uposatagara, dan bawanasaba. Uposatagara ini adalah tempat di mana ditabiskan menjadi seorang biku. Jadi kalau di Pusdiklat ini belum ada uposatagara. Ya, karena untuk memang buat uposatagara itu membutuhkan kurang lebih 50 biku untuk bisa membuat wihara itu menjadi uposata. Begitu. Bawanasaba adalah tempat ruangan meditasi. Gitu. Nah, ini ada sedikit saya menambahkan parita-parita yang Anda bisa ucapkan ketika berkunjung atau ke tempat-tempat yang dikatakan sebagai sakral, puja begitu. Nah, kami biasanya para biku sering mengucapkan kalimat yata wariwaha itu, ini adalah paritanya. Ini bisa Anda juga temukan di dalam Tirobuddha Sutta itu juga ada. Nah, ketika Anda berjumpa pohon bodhi misalnya, itu bisa Anda melakukan puja di situ. Oh, karena itu pohon bodhi karena ibu bapak lewat. Nah, Anda bisa datang membawa dupa, kemudian Anda melakukan puja, lalu mengucapkan parita ini. Yasa mule nisinowa dan seterusnya. Ini adalah paritanya ketika kita melakukan puja kepada pohon bodhi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah penghormatan kepada cetia, ya seperti tadi. Kalau kita sudah masuk ke wihara seperti tadi, cetia-cetia yang Bante jelaskan yang tadi, Pariboka cetia itu dan seterusnya itu, ini parita yang kita bacakan. Parita-parita ini yang kita bacakan. Nah, di samping ini ketika kita memiliki kebiasaan, ibu bapak yang ibu-ibu terutama yang sering datang ke wihara mempersembahkan bunga, bukan hanya sekedar meletakkan, tetapi kita punya mantra untuk bagaimana kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bacakan parita ini. Ini adalah ketika kita sudah meletakkan bunga, kita langsung bisa mengucapkan wana ganda guno petang dan seterusnya. Ini yang kita bacakan. Sekumpulan bunga yang segar warnanya ini, harum aromanya dan seterusnya ini adalah syair kita ketika kita meletakkan bunga di altar Sang Buddha. Nah, kemudian ketika kita meletakkan air juga, mempersembahkan air juga, ini adalah mantranya, paritanya. Tidak hanya sekedar kita meletakkan, ketika kita meletakkan air, ini adalah yang kita bacakan. Adiwa setu no bante, panikang parikang pitang, dan seterusnya. Bante, mohon terimalah air ini sebagai persembahan untukmu demi kasih sayang kepada kami. Ini adalah kalau Anda punya kebiasaan mempersembahkan persembahan, ini yang kita ucapkan. Ketika Anda mempersembahkan buah juga sama. Anda juga membacakan parita ini. Ada mantranya. Jangan mengira kita meletakkan bunga, meletakkan buah, sekedar meletakkan, tapi kita punya mantra. Mantra seperti halnya ya parita ini adalah mantra kita untuk mempersembahkan segala sesajian seperti bunga, buah dan seterusnya itu. Nah, sama juga kalau kita mempersembahkan dupa, menyalakan dupa, tidak hanya ancung-ancep gitu. Tapi kita membaca ini,
Nah, ketika kita menyalakan dupa di pelita di lilin, setelah itu ya kita membacakan parita ini. Ganda sambara yutena, dupe nahas sugandinang, puja ya puja neyantang, puja bajana mutamang. Dengan dupa yang harum wangi ini, terbuat dari berbagai wangian, aku memuja Sang Bagawa yang mulia untuk patut dipuja. Jadi tidak hanya sekedar kita menyalakan, kemudian kita sujud-sujud ancung-ancung kiri kanan. Tidak, tetapi ini yang kita ucapkan. Ya di dalam kalau sebisa mungkin dihafal juga bisa. Kalau belum hafal ya bawalah HP taruh Ganda sambara yutena dupena sugandinang puja puja neyantang puja baja dan utamang begitu. Itu yang kita ucapkan ketika kita menyalakan dupa, mempersembahkan dupa begitu. Nah, kemudian ketika Anda mempersembahkan pelita juga, nah, ada mantranya juga. Nah, mantranya seperti ini, dengan pelita yang bersinar terang, yang menghapus kegelapan ini, aku memuja Sang Buddha, penerang dari 3 dunia, penghapus kegelapan. Jadi ini adalah parita atau syair ketika kita mempersembahkan lilin, mempersembahkan pelita. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa? Manfaatnya. Ya, kebajikannya. Ya, apakah kita melakukan persembahan penghormatan kepada rupa Buddha ada manfaatnya? Tentu banyak sekali. Karena ketika kita melakukan penghormatan kepada rupa Buddha, satu, manfaatnya itu adalah kita memperkokoh sadar keyakinan kita. Ya. Kemudian ketika kita melakukan puja penghormatan kepada rupa Buddha, disitulah kita betul-betul mengingat sifat-sifat kemuliaan dari Sang Buddha itu sendiri. Ketika Anda melihat rupa Buddha, bagaimana senyumnya, ketika Anda melihat bagaimana bentuk rupanya, Anda melihat, itulah cara kita mendapatkan esensi dari kita melakukan persembahan kepada rupa Buddha. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu tadi itu adalah memperkokoh sadar keyakinan kita, kemudian kita mengingat sifat-sifat bajik dari Sang Buddha itu sendiri, kemudian dengan usahanya beliau bisa merealisasi kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kita menghormat rupa Buddha itu bukan berarti hanya sekedar kita melakukan puja atau penghormatan, tetapi kita bagaimana betul-betul mengingat sifat-sifat bajik dari Sang Buddha itu sendiri. Karena itu menjadi simbol kita. Ya, tidak ada yang lain. Bukan yang walaupun mungkin ada sebagian orang mengatakan, kenapa sih umat Buddha mempersembah patung padahal patung itu terbuat dari semen 3 roda katanya. Ya, bukan berarti kita menyembah patung yang terbuat dari semen 3 roda dan segala macam, tetapi itu menjadi lambang, menjadi simbol, menjadi pengingat kita kepada Sang Buddha. Walaupun kita tidak sama sekali belum bertemu dengan Sang Buddha, tetapi dengan kita melihat sifat-sifat beliau, itulah yang menjadi menumbuhkan sadar keyakinan kita kepada ya Sang Buddha itu sendiri. Itulah manfaat kita untuk mempersembahkan, menghormati ya, patung itu sendiri. Nah, sama halnya Anda memberikan persembahan penghormatan kepada altar mendiang, altar orang tua Anda. Apa yang menjadi tergugah batin Anda? Anda memberikan persembahan penghormatan kepada altar dari mendiang. Bahkan di situ tuh ada fotonya. Apa? Karena satu adalah karena kita memiliki rasa katanyu katawidi. Kita mengingat jasa baiknya dia, kemudian kita membalas dengan cara seperti itu. Nah, itulah cara kita juga kepada Sang Buddha. Sang Buddha telah mengutarakan Dhamma, telah memutar roda Dhamma, maka kita mengucapkan rasa syukur terima kasih kita ya dengan cara memberikan puja itu sendiri kepada ya Sang Buddha itu sendiri dengan melakukan puja bernamaskara. Dan bernamaskara itu Sang Buddha juga mengatakan tidak harus kepada saya, walaupun Sang Buddha masih hidup, tidak harus memberikan penghormatan kepada saya. Tentu penghormatan itu hendaknya Anda berikanlah terlebih dahulu kepada
orang tua Anda. Ya, seperti halnya Anda bagaimana memperlakukan orang tua Anda, ya seperti itulah juga kita menghormati Sang Buddha itu sendiri. Sang Buddha juga menjelaskan dalam Mahaparinibbana Sutta seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kita mengingat sifat-sifat bajiknya dari Sang Buddha, itulah tujuan kita untuk melakukan persembahan penghormatan kepada Sang Buddha itu sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya tadi kan ada persembahan untuk kita, untuk masang garu, buah. Berarti setiap kali kita naruh di sana ada 4 macam 4 kali baca ya Pak? Betul. Pada itu yang kita bacakan. Setelah kita membacakan itu apa? Ya, pertama memang niat kita juga tidak menjadi masalah. Yang penting tadi itu adalah niat kita untuk mempersembahkan itu. Tetapi ketika kita punya niat, bukan sekedar kita meletakkan juga, kita bisa di dalam batin kita itu ibarat kata beraspirasi. Dengan saya mempersembahkan dupa, bunga, lilin, buah ini, semoga memberikan buah, jalan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan saya. Dan tiratana melindungi saya. Itu yang kita ucapkan kalau memang kita tidak menghafal mantra tersebut. Kalau Anda menghafal ya bagus begitu. Ya setidaknya umat Buddha harus bisa lah. Masa kalah sama orang Hindu. Orang Hindu aja kalau sekedar meletakkan tuh ada mantranya. Begitu. Ketika orang Hindu, kalau Bante yang mengambil contoh, orang Hindu ketika meletakkan beras di keningnya, Om Nama Swaha, saya meletakkan ini begitu. Ketika dia meletakkan ini ada mantranya. Bante kok tahu ya? Karena saya belajar. Gitu. Ya seperti itu, apa yang kita perbuat semuanya itu ada mantranya begitu dalam agama Buddha itu. Makanya ketika saya memberikan hal yang seperti ini kepada umat, ternyata umatnya baru tahu juga. Oh saya ternyata setiap kali saya meletakkan ini dan menaruh ini ternyata ada mantranya Bante, saya bilang. Saya pikir hanya di dalam agama Buddha itu hanya sekedar meletakkan saja. Tetapi ternyata ada mantranya. Makanya mereka ya tahu ketika apa yang saya sampaikan ini ternyata tidak sia-sia juga saya menyampaikan begitu. Ternyata setiap apa yang kita persembahkan itu memiliki mantra, memiliki parita itu sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalau Anda mau download Parita Parita itu ada namanya Pocket Parita. Kalau cari di Play Store namanya Pocket Parita, kalau cari di iOS nggak bisa, itu khusus untuk Android. Kalau orang-orang yang punya iPhone nggak bisa. Maaf. Ya kalau yang Android itu masih ada. Parita ya. Ya betul namanya Pocket Parita. Ada yang bisa udah ketemu belum? Nah di situ lengkap. Ya kalau bapak ibu kemana-mana nggak usah bawa buku parita yang setebal itu, bisa bawa HP itu aja. Dan di situ lengkap parita-parita persembahannya. Yang iOS ada nggak? Saya belum tahu soalnya. Sudah ada? Sudah ketemu? Yang apa tuh dari Widyasa Wijaya ya? Mana? Ya betul ini Pocket Parita. Coba di download, coba diinstal. Jangan pelit-pelit kuota ya. Masa ibu-ibu penuhnya dengan TikTok, sama di Parita nggak ada gitu. Dios ada. Ya, coba di download. Nah, di situ Anda bisa menemukan nanti. Hah? Sepertinya makanya saya di iOS itu nggak bisa, setahu saya. Itu khusus untuk Android sebenarnya. Beda dengan My Parita itu beda lagi. Beda. Ini adalah pembaruan yang terbaru. Sudah di download belum?
lagi Loading. Ditunggu bentar. Ada yang mau bertanya sambil kita menunggu lagi? Boleh. Pengendalian diri. Boleh. Ya. Ada 5 pengendalian. Ada lima samwara. Yaitu ada namanya Patimokkha Samwara. Nah, jadi Patimokkha Samwara ini adalah kita mengendalikan sesuai dengan sila yang kita jalankan. Yang mengendalikan diri kita dengan sesuai dengan sila yang kita jalankan. Ya, sebagai perumah tangga Pancasila Buddhis yang ditekuni. Sebagai biku Patimokkha Sila yang dijalankan itu 227 itu yang ditekuni. Ya, gitu. Kalau mau atas sila yang ditekuni 8 sila. Jadi sila itu maksudnya Patimokkha Sila ini ada bagaimana kita mengendalikan sila moralitas kita menjaga. Ya, dia itu 5 sila kalau rumah tangga. Masih kurang apa cukup? Enggak, maksudnya Pancasila Buddhisnya. Kurang apa sudah cukup? Nah, yang kedua adalah Sati Samwara. Sati Samwara itu bagaimana kita mengendalikan kesadaran kita. Nah, seperti yang Bante katakan tadi siang itu. Ketika Anda mau check out itu punya pengendalian manfaat atau tidak. Nah, kalau itu memang itu bermanfaat ya di check out aja begitu. Kalau enggak begitu. Nah, kedua adalah Nyana Samwara. Itu bagaimana kita mengendalikan diri kita dengan memiliki pengertian, pengetahuan untuk bijaksanaan. Ya, ketika kita punya problem, masalah dengan kehidupan ini, kita memiliki Nyana Samwara. Kita memiliki pengetahuan, pengetahuan itu untuk mengendalikan apa yang menjadi masalah kita. Seperti motivasi, mendengarkan dhamma, begitu belajar dhamma, itu adalah namanya Nyana Samwara, pengetahuan. Nah, kemudian Kanti Samwara, memiliki pengendalian terhadap kesabaran. Kita memiliki kesabaran. Nah, seperti hanya kalau Anda menjalankan uposatha, menahan diri untuk tidak makan lewat tengah hari. Nah, itu kita melatih kesabaran diri kita. Nah, kalau Anda lapar, kayak memang kalau kita uposatha sila kan pasti lombok tengahnya ini muncul, berbicara, krow gitu kan. Nah, itu kita menahan diri, memiliki kesabaran tidak makan. Itu maksudnya adalah kesabaran. Kemudian Wirya Samwara, bagaimana kita memiliki pengendalian yaitu berupa dengan semangat. Semangat arti di sini adalah kita memiliki semangat untuk mengendalikan ya, diri kita dari hal-hal yang memang tidak, yang hal yang membawa kerugian pada diri kita. Nah, artinya kita semangat untuk melatih diri kita untuk memiliki pengendalian agar bagaimana yang tidak bermanfaat ini terkena pada diri kita, seperti itu. Nah, 5 samwara namanya. Udah hafal belum? Patimokkha Samwara, ya, namanya Patimokkha Samwara, kemudian Sati Samwara, kemudian Nyana Samwara, kemudian ada namanya Kanti Samwara dan Wirya Samwara. Tinggal diingat di depannya saja Patimokkha, kemudian Sati, kemudian Nyana, kemudian Kanti, kemudian Wirya. Nanti di belakangnya ditambah Samwara, Samwara, Samwara. Samwara itu artinya pengendalian. Begitu. Mengerti? Kok paham nggak? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Apa? Pasang melita pelitin. Yang semua nama leluhur itu. Idang wo nyatinang hotu sukita untuk nyatayo. Oh, kalau mau menulis nama semuanya. Oh, berarti ya tulis saja satu nama keluarganya, nama orangnya, kemudian beserta keluarganya. Ya, begitu. Kalaupun misal
ketika Anda membacakan parita karena kebanyakan orang, ya cukup mengulang kalimat idang me nyatinang hotu sukita untuk nyatayo. Artinya idang me itu artinya saya. Saya semoga kebajikan yang saya lakukan turut diketahui oleh sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Berbeda dengan kalimat idang wo. Idang wo itu adalah kami. Nah, itu biasanya secara menyeluruh, secara generalnya idang me. Kalau secara menyeluruh idang wo. Nah, itu perbedaannya. Begitu. Ya. Ada lagi? Sudah ngantuk? Sinetronnya udah selesai. Berarti kalau untuk seluruh sanak keluarga berarti idangmu kan? Betul. Idangmu. Bukan, maksudnya kita yang masih hidup ini yang mengucapkan. Nah, kalau kita menunjukkan kepada mereka itu ya idangmu. Tapi kalau misalnya begini, kalau kita yang melakukan kebajikan bersama dengan keluarga, satu keluarga itu mengucapkan kata idangwo. Kalau kita secara individu sendiri idangme. Ya, begitu. Kalau kita bersama dengan keluarga, kerabat itu pakainya idangwo. Kalau kita secara individu melakukan patidana, ya idangme begitu. Ya kalau Anda misalnya menghafal nama-nama mendiang, ya nggak menjadi masalah, ya Anda bisa menyebut semuanya begitu. Tapi kalau Anda lupa ya itu tadi, yang Sang Buddha sudah memberikan itu di dalam Tirokuda Sutta. Ya, cukup dengan mengucapkan kalimat idangwo atau idangme nyatinangotu sukita untuk nyatayu. Apalagi masih bingung? Ah, ya, ya, ya. Terus, ya, ya. Jadi kalau ketika memang kita yang masih hidup ini tidak pernah mengetahui di mana keluarga kita terlahir. Tapi kalau secara sederhananya kadang kita mengetahui keluarga kita itu apakah dia terlahir di alam bahagia atau belum itu kadangkala biasanya dia sering datang melalui mimpi. Dia datang melalui mimpi itu menampakkan dirinya itu sekilas dan memang di situ kadang mungkin tidak mengenakan pakaian, dia sedang menderita, dia sedang apa itu, dia memberitahukan sebenarnya. Tapi kalau mereka saat ini Anda semua tidak pernah memimpikan uh, para leluhur sanak keluarga kita tidak ada kabar seperti ini, ya pasti itu sudah di alam bahagia. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang sudah terlahir di alam bahagia, entah itu dia menjadi dewa, entah itu dia menjadi manusia, entah dia menjadi brahmana, ya kita hanya berbahagia. Bahagia apa? Karena dia menikmati kebahagiaan yang telah ditanam selama dia menjadi manusia. Jadi orang yang terlahir di alam berbahagia itu dia hanya menikmati dari hasil yang dia tanam. Jadi dia tidak menerima kebajikan dari kita. Nah, yang menerima itu yang tadi Bande katakan adalah orang-orang leluhur kita yang terlahir di alam peta. Yang alam peta ini kan terdiri dari 4. Yang hanya bisa menerima dari 4 alam peta ini adalah para datu jiwika peta. Para peta yang mampu menerima kebajikan dari alam manusia. 3 dari alam petanya itu dia memang bisa mengetahui, tetapi dia tidak bisa menikmati. Nah, misalnya ketika kita mempersembahkan makanan, minuman, ketika dia memegang, ketika demo yang makan makanan sesajen itu sudah terbakar. Sudah terbakar, dia tidak bisa menikmati. Nah, hanya yang bisa menikmati itu adalah para datu jiwika peta. Yang bisa menikmati kebajikan dari alam manusia. Begitu. Ya, kita hanya berbahagia saja, begitu. Tetapi tidak mengurangi esensi kita berbuat baik melakukan patidana. Karena apa? Mungkin kita yang lahir sekarang ini hanya tahu keturunan-keturunan yang sekarang ini. Oh, kakek saya kemarin itu yang ini. Tapi kita nggak tahu kakek kita yang sebelum itu siapa. Bahkan orang tua kita yang sebelumnya itu siapa.
Nah, mungkin barangkali kalau mereka ini terlahirlah di alam peta, dialah yang menikmati kebajikan kita itu. Jadi tidak ada artinya kita sia-sia melakukan kebajikan, melakukan patidana. Begitu. Makanya kalau dalam etnis Tionghoa itu kan ada dua cara melakukan patidana. Nah, seperti yang kemarin adalah cengbeng, di mana mereka melakukan patidana yang terlebih khusus diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan terdekat dengan mereka, yang mengetahui hubungan keluarga dengan mereka. Yang satunya kalau di umum itu menyebut sebagai patidana Cioko. Saya nggak tahu kalau di Palembang sini sebutnya apa, saya tidak tahu. Bahasa Indonesianya itu adalah sembahyang rebutan. Ulang bana itu mungkin. Kalau di sana namanya sembahyang Cioko. Nah, itu adalah sembahyang yang ditunjukkan, yang diberikan kepada para peta, para makhluk-makhluk peta, maka disebut sebagai sembahyang rebutan atau disebut sebagai ulang bana. Nah, itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau salah diluruskan. Betul apa benar sih? Nah, begitu. Makanya kan setiap sembahyang selalu menaruh sesajian di depan ya demi tujuan untuk bagi para peta yang bagi keluarga yang terlahir di alam peta begitu. Makanya jangan sampai Bapak Ibu kalau makan, kalau menerima apapun tuh jangan rebutan. Nanti diumpamakan seperti peta begitu. Jangan rebutan. Begitu. Ya menunggu begitu ya. Seperti itu. Ada lagi atau cukup? Nah, apa? Ayam. Hah? Ya, kenapa? Ya. Ya. Terus rayap itu yang kayak gimana? Hewan ya? Hah? Kayu, makan kayu ya. Jadi kayu Dia bentuk hewan tidak? Oh, bentuk hewan. Eh, ya disapu. Tidak bisa. kalau sudah kena rayap itu satu-satunya jalan semprot Baygon. Ya, tetapi dengan satu tujuan. Karma buruk itu ingat, karma buruk dikatakan sebagai kita memiliki karma buruk itu kalau dilandasi dengan niat. Itu saja dulu. Kalau kita punya niat untuk membunuhnya, ya ada karma buruknya kita. Kalau dilandasi dengan niat. Tetapi ya kalau hanya sekedar kemudian kita membersihkan, ya dengan kita membersihkan atau memindahkan hewan ini tidak dengan landasan niat, ya entah itu dia mati atau tidak, tetapi saya tidak memiliki niat untuk memindahkan. Itu saja. Pikiran kita adalah tidak didasari dengan niat saja untuk membunuhnya nih. Karena kekesalan kita, karena kejengkelan kita, kemudian besok dah saya beli baygon aja. Nah itu kan sudah punya niat karena buruk. Tapi kalau kita didasari secara spontan dengan tujuan kita memindahkan atau membersihkan, ya kita tidak ada keadaan karma buruk. Nah karma buruk itu ada karena adanya niat saja, cetana. Itu saja kalau kita mau merasakan perbuatan buruk itu adanya niat saja, cetana saja. Kalau tidak ada niat, ya tidak bisa dikatakan sebagai karma buruk begitu. Ya, Banti hanya bisa seperti itu. Ya dengan tujuan saya tidak memiliki niat untuk membunuh, ya kita membersihkan saja. Atau ya menyelamatkan dengan bisa membacakan parita itu bisa. Ya semoga semua makhluk berbahagia saja. Anda bersihkan sudah. Dengan tujuan tidak punya pikiran untuk membunuh saja. Itu yang kita kondisikan dulu. Nah, begitu. Ada lagi ibu-ibu? Boleh sampai jam 12 dengannya. Nama siapa? Ya.
Ya, memang di dalam Dhamma itu juga dikatakan ketika kita melakukan patidana dan kemudian mengatasnamakan mendiang, lebih-lebih kita mengucapkan nama mendiang secara tidak langsung, hari itu bisa dinikmati karena dia tertuju kepada orang itu. Begitu. Makanya itulah tujuan kenapa ketika saat kita memasang pelita, nama itu kita cantumkan supaya apa yang kita persembahkan itu tersampaikan ke nama mendiang itu sendiri. Itu tujuannya kenapa kita memasang nama-nama leluhur begitu. Supaya ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu dinikmati hari, menit, detik itu saja juga begitu. Tertuju begitu. Nah, berbeda lagi ceritanya kalau kita mengucapkan uh, dengan idang wo, nyatinang wo itu memang dia tertuju tetapi membutuhkan waktu. Begitu. Kalau dengan kita menyebutkan nama itu dia langsung tertuju begitu, dikatakan seperti itu. Maka itulah pentingnya kita membacakan parita dengan mengatasnamakan mendiang. Seperti di dalam etawata imang rakantu A, imang rakantu B begitu. Seperti itu. Tujuannya agar apa yang kita berikan itu tersampaikan. Nah, seperti hanya kita memanggil dia sehari-hari begitu di sana itu. Namanya itu ya memang di sana mungkin dia terlahir menjadi manusia dengan nama yang berbeda kan, berbeda lagi kan begitu. Tetapi selagi dia masih dia hidup itu kita memiliki kemelekatan dengan orang tersebut. Sehingga kita mempersembahkan itu dengan namanya itu. Kita menunjukkan persembahan itu kepada orang tersebut. Ngerti ya? Hah? Jangan iya nanti. Nanti musik gimana yang di mananya nggak paham. Betul, masih ada. Hmm. Pasti berbeda. Ya. Enggak, kalau dia jadi manusia nggak bisa menerima. Tidak ada. Dikhususkan bagi orang peta. Betul. Hanya khusus untuk yang orang-orang peta saja. Karena di alam peta yang coba disebutkan tadi di Paradatu Jiwika Peta itu di sana tidak ada peternakan, tidak ada pertanian, tidak ada jual beli uang dan perak, tidak ada. Tahun lalu kayaknya saya sudah sampaikan, masih ingat nggak? Yang mana? Palu surga belum ya? Oh, saya nggak diingetin, lupa jadinya. Kita kan nggak tahu anak keluarga kita tuh, orang tua kita tuh jadi peta atau enggak. Ya. Jadi sebenarnya bagusnya kita tulis untuk semua makhluk atau untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita atau untuk semua sanak keluarga. Tidak punya Ya. apa semuanya bisa dipakai atau belum. Ya. Kalau kita memang menunjukkan kepada keluarga kita, ya tadi opsi yang kedua tadi, hubungan karma dengan kita. Nah, tapi kalau kita menuju ke semua makhluk, berarti kita menggunakan kata semua makhluk tadi. Tanpa mandang itu bahwa itu keluarga kita. Betul. Betul. Nah, kalau memang tujuan niat kita itu untuk memberikan kebajikan ini kepada sanak keluarga kita yang memiliki hubungan dengan kita, ya tadi opsi yang kedua itu. Semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan saya. Itu saja yang diucapkan. Maka kan seringkali Bante mengucapkan ketika memberikan anusasana, semoga para dewa, para makhluk halus yang memiliki hubungan karma dengan kita memberitahukan, yang memberitahukan di sini kepada mereka para mendiang yang tidak mengetahui. Ya, jadi para makhluk yang kita memiliki hubungan karma entah itu menjadi dewa, menjadi brahmana, dan dia mengetahui kebajikan kita walaupun dia tidak menerima, dia memberitahukan kepada leluhur kita yang tidak diketahui. Begitu. Ibarat kata tuh dia yang menyampaikan. Entah itu lewat pos kah, atau lewat WA kah. Hanya saja Bante sendiri belum merasakan karena ya, apakah di alam itu seperti itu. Tapi di dalam Dhamma itu dikatakan seperti itu gitu. Begitu. Paham? Ya, ada lagi? Apa?
Kalau berbeda agama, nah ini kadang-kala menjadi pertanyaan yang sangat-sangat banyak sekali. Bante, bagaimana kalau saya melakukan patidana dan dia memang berkeyakinan yang berbeda? Apakah bisa menerima kebajikan saya? Bisa. Dengan 3 syarat. Dia bisa menerima dengan 3 syarat. Pertama, syarat yang pertama itu adalah punya niat dulu. Ada nggak kita punya niat untuk memberikan kebajikan kepada orang itu? Ada atau tidak? Kalau kita tidak ada niat untuk memberikan, ya tidak bisa tersampaikan. Yang kedua adalah syarat yang kedua itu adalah mempunyai yasa, mempunyai kebajikan. Ya, entah itu dia Muslim, entah itu dia Hindu, entah itu dia Kristen, kalau dia memiliki 3 syarat ini pasti dia akan tersampaikan. Ya, dan yang ketiga itu adalah bahagia. Bahagia, 2 orang ini harus bahagia. 2 orang itu siapa? Orang yang memberi dan orang yang menerima. Dia harus bahagia. Maka kalau 3 hal ini terpenuhi, kebajikan patidana itu walaupun berbeda keyakinan tetap dinikmati, tetap dirasakan kalau memiliki 3 syarat itu. Ya, kalau kita berbuat baik tapi kalau tidak punya 3 syarat itu, dia nggak bisa menerima walaupun berbeda keyakinan. Hanya memiliki 3 syarat itu saja. Kebajikan kita diterima oleh mereka. Ya, seperti halnya Anda berumah tangga sekarang. Anda punya niat. Tapi kalau tidak ada barang yang Anda berikan kepada suami, kepada istri Anda bagaimana? Sebaliknya, Anda punya barang, kemudian Anda tidak punya niat untuk memberikan, ya barang itu tetap menjadi milik Anda. Nah, kemudian Anda punya niat, Anda punya barang untuk memberikan kado kepada suami, kepada istri di saat ulang tahun, tapi Anda tidak bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia juga? Nah, seperti itulah orang yang menerima kebajikan kita. Seperti itu. Ya. Ya itu tadi 3 syaratnya itu saja. Kita punya niat, kita punya jasa kebajikan, dan kemudian orang ini berbahagia. Itu saja. Nah itu yang menjadi pertanyaan dulu. Hmm? Ya. Nah masalah bahagia dan senangnya itu saya nggak tahu ya. Karena ya paling tidak, ya paling kita yang memberi itu bahagia saja dulu. Kita yang memberi itu bahagia, kemudian kita memiliki kebajikan, dan kita punya niat. Itu saja. Masalah dia bahagia atau tidak, tetapi kita menjalankan kewajiban kita untuk berbuat baik. Hmm? Ya, orang Muslim memberikan, ya memang dalam cara mereka kan berbeda dengan kita. Kalau dalam Muslim dikatakan sebagai mengirim doa. Nah, dia membacakan ayat-ayat di situ. Nah, kemudian dikatakan di situ itu ketika kita orang ini memberikan kita kebajikan dengan cara yang seperti itu, ya itu tadi kembali kepada orang yang Muslim itu. Dia punya niat tidak? Pasti dia punya niat untuk memberikan. Dia mengingat kita nggak yang Buddhis terutama. Yang meninggal itu dia mengingat saja dulu. Kita kan nggak tahu orang yang berbuat baik itu punya niat atau tidak. Dan dia punya jasa kebajikan atau tidak begitu. Dan dia berbahagia nggak untuk berbagi menolong keluarganya begitu. Hanya itu saja syaratnya sebenarnya. Dan kita kan tidak tahu orang yang berbuat baik itu punya niat, punya jasa atau dia berbahagia begitu. Tapi kalau kita yang Buddhis, kalau kita memiliki 3 hal itu, entah itu dia Kristen, entah dia Hindu, entah itu keluarga kita Muslim, kita memiliki 3 hal itu, dia menikmati kebajikan kita. Begitu. Ya, seperti itu. Begitu saja kita. Simple sebenarnya gitu. Ada lagi nggak? Cukup? Oh. Cerita soal rakyat tadi nanti. Hmm. Bukan maksud saya itu supaya kita seperti rakyat hewan-hewan lah pokoknya yang masuk ke dalam kita supaya mencegah dia masuk bacakan yang Paritanya. Masalahnya dia bukan setan. tentang ini kita kasih kepada Iya, itu kanda parita ya. Iya. Nah,
Ya memang itu biasanya itu kanda parita itu kita mengucapkan ketika memang kita merasa ketakutan. Itu parita mantranya. Ketika kita berpergian ke hutan atau ke kebun, kita merasa takut apa? Ya memang paritanya telah kanda parita. Di rumah pun juga bisa. Kalau kita merasa ketakutan, ya kita memancarkan parita yang namanya kanda parita itu. Itu saja. Karena kalau untuk seperti makhluk seperti itu kan yang ditujukan yang berkaki 4, yang berkaki 2, bisa saja kita mengucapkan itu kalau kita hafal. Ya kalau nggak hafal dengan membaca juga bisa. Begitu. Supaya Indra itu mengurangi apa tuh ya kalau seperti rakyat itu tadi kan. Ya, betul. Kalau sudah kena itu nggak ada jalan lain itu kan. Ya, betul. Buang langsung buang. Ya, Atau enggak kayunya diganti. nah itu kadang-kadang kan nggak mungkin berarti. Oh, Nah itu paling susah di sana berarti. Itu ya. masih saya apakah bisa. Ya itu tadi kembali dengan didasari dengan niat saja begitu. Karena karma itu muncul karena adanya niat gitu. Kita melukai seseorang kalau punya niat pun juga dapat karma buruk. Tapi kalau kita nggak punya niat, ya nggak ada karma buruk kita. Begitu. Cukup. Besok malam kita lanjutkan lagi ya. Hah? Mau request apa? Saya itu menyesuaikan sebenarnya. Karena juga saya bingung mau menyampaikan apa begitu. Ketika saya mau menyampaikan ini nanti sudah disampaikan dengan biku yang lain. Begitu. Nah, kalau saya ya mau menyampaikan tentang apa saya mah bebas saja. Kalau mau request gitu. Karma boleh kalau soal karma. Ada lagi? Ya baiklah kalau begitu tentang karma saja ya. Ya baik. Disiapkan pertanyaannya nah besok. Ya baik sudah sampai di sini. Semoga apa yang Bante sampaikan dapat menjadi pengetahuan, dapat menjadi edukasi bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa memperbaiki diri, menjaga moralitas. Hendaknya semoga apa yang Anda ketahui, semoga yang Anda pelajari Buddha Sasana akan tetap eksis di dalam diri kita dan semoga menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, kita tutup dengan nama kata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantam Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Ya, demi kebahagiaan semua makhluk kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam, salam, salam. Ya, sudah mau foto.